Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Firna dari kelompok 3 jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis dan kedudukan hadis. Pengertian hadis. Hadis adalah sesuatu yang baru yang menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Sedangkan menurut syariat Islam, hadis adalah hal-hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW dari segi bentuk, ucapan, perbuatan, dan pengakuan takrib. Adapun kedudukan hadis, dari hadis penjelasannya ialah hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan. Di sini saya melanjutkan pembahasan materi yang pada bab sebelumnya sudah dibahas oleh saudari saya Nina Firna. Di mana pada bab ini saya membahas mengenai macam-macam hadis ditinjau dari segi kuantitas dan segi kualitas. Dilihat dari segi kuantitas, hadis itu terbagi atas dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir, kata mutawatir secara etimologi berarti mutabi atau yang artinya yang datang berturut-turut dan tidak ada jarak. Sedangkan secara terminologi, hadis mutawatir adalah hadis yang merupakan tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang ketentuan batas minimal berapa jumlah rawi pada hadis mutawatir. Abu Ghoyi berpendapat bahwa sekurang-kurangnya 4 orang di tiap tingkatannya rawinya. Imam Syafi'i mengemukakan paling sedikit minimal 5 orang. Dan para ulama lainnya mengemukakan minimal 20 sampai 40 orang. Perkenalkan, nama saya Windy, jurusan Ekonomi Syariah. Ingin membahas materi tentang fungsi hadis dan perbedaan sanad, matan, dan rawi. 2. Fungsi hadis. Dalam uraian tentang Al-Quran, telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah dalam bentuk garis besar yang secara amalia belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah untuk menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 64. Artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu. Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, dalam hubungannya dengan Al-Quran, ia menjalankan fungsi sebagai berikut. 1. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Quran atau disebut fungsi takkid, dan fungsi takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang tersebut dalam Al-Quran. Umpamanya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110, artinya Islam itu didirikan dengan 5 pondasi. Kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat. 2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran dalam hal 3. Menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. 4. Merinci apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. 5. Membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. 6. Memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Contoh menjelaskan arti kata dalam Al-Quran, umpamanya kata sholat yang masih samar artinya, karena dapat saja sholat itu berarti doa sebagaimana yang biasa dipahami secara umum waktu itu. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan secara jelas, yang dimulai dari takbiratul ihram dan berakhir dengan salam. Sesudah itu Nabi bersabda, inilah sholat itu
Kerjakanlah sholat sebagaimana kamu melihat saya mengerjakan sholat.